Shalom, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat saudara-saudaraku. Sehat semua ya, baik yang ada di rumah maupun yang melayani di gereja. Biarlah hari-hari ini kita tetap bisa berharap dan percaya kepada Tuhan. Ada 3 hal yang tidak pernah terpisahkan dari kehidupan kita orang percaya, yang menjadi tema tahun ini buat gereja kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini saling berhubungan. Ketiga hal ini tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan kita orang percaya. Iman dan pengharapan pasti berhubungan, serta kasih itu pasti berhubungan, tidak mungkin bisa dipisahkan. Hari ini saya rindu kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang hubungan iman dan pengharapan. Apa sih hubungannya iman dan pengharapan itu? Iman itu dapat didefinisikan seperti ini: suatu persetujuan akal budi yang masuk akal, yang masuk logika kita, yang kokoh kepada kebenaran, yang bukan berdasarkan perasaan saja, bukan berdasarkan apa yang kita rasakan, tetapi berdasarkan kesaksian, saksi-saksi iman yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita baca kitab Ibrani, ya, surat Ibrani, itu terdapat saksi-saksi iman di situ. Ada yang pertama Abraham, ya, ada Sarah, ada Musa, ada Nuh, ada Henok, ya, dan banyak lagi. Jadi iman itu adalah suatu persetujuan di dalam pemikiran kita sebagai orang percaya yang kokoh, yang tidak tergoyahkan, tetapi bukan berdasarkan perasaan apa yang kita rasakan, apa yang masuk di rasa kita, tetapi berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada di dalam Alkitab. Makanya kenapa dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus atau firman Allah, firman Tuhan. Karena apa? Karena setiap manusia kalau mengikuti perasaannya, dia tidak akan pernah bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Contohnya ketika hari ini kita beribadah, kalau kita mengikuti perasaan kita, ketika perasaan tidak enak, mau ibadah tidak kira-kira? Males lah. Banyak hal yang kita bisa jadikan alasan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya kita nggak pernah bisa benar-benar memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Kalau harapan itu pandangan umumnya adalah merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. Tetapi harapan menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, harapan itu adalah keinginan untuk mencapai surga, keinginan untuk mencapai hidup yang kekal dan bersekutu dengan Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, tujuan utama kita ada di dunia, ya, adalah untuk memuliakan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan, pada akhirnya harus kembali ke Tuhan. Tetapi banyak di antara manusia yang terjebak bukan mengikut Tuhan, mengikut setan. Makanya dikatakan bahwa neraka itu disediakan bukan untuk manusia sebenarnya. Neraka disediakan untuk setan. Tetapi banyak orang yang akhirnya masuk neraka karena dia lupa. Dia harus percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada setan. Bahkan bukan percaya kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi sebenarnya harapan itu harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Harapan itu adalah keinginan untuk mencapai surga. Kita bersatu lagi dengan Allah pencipta kita. Kita bersatu lagi di dalam hidup yang kekal. Karena ingat, ada bagian kekal yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu rohnya. Ya, tubuh kita memang nanti akan hancur. Tubuh kita akan nanti, kalau kita tidak sempat ikut pengangkatan, kita akan ditanam di tanah. Ada yang dikremasi,
Ya, bahkan ada yang hilang nggak entah kemana, seperti orang yang kecelakaan pesawat, kecelakaan apapun yang akhirnya tubuhnya tidak ada. Tapi jangan khawatir, ada bagian kekal yang nanti akan kembali kepada Tuhan. Makanya ketika manusia mati, ketika ada orang meninggal, hamba Tuhan pasti mengatakan tanah kembali ke debu, kembali kepada tanah. Roh kembali ke siapa? Ya kalau percaya Tuhan kembali kepada Tuhan. Kalau tidak percaya kemana? Ya. Yang pasti kalau orang percaya Tuhan, dia akan di Firdaus. Ya kan? Seperti penjahat yang di sebelahnya Tuhan Yesus. Engkau saat ini akan bersama-samaku di Firdaus. Tetapi kalau tidak percaya Tuhan, dia akan ke Hades. Nunggu hari penghakiman. Hari penghakiman semua akan dihidupkan orang-orang yang mati, yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau orang-orang yang sudah percaya Tuhan, yang dia punya iman dan punya pengharapan ini tadi, dia akan diangkat sebelum hari penghakiman. Yang namanya gereja akan diangkat. Dan ketika mengalami masa aniaya selama 7 tahun itu, kita nggak akan mengalami gereja. Gereja akan berpesta di atas, yaitu pesta perkawinan anak domba. Ini pelajaran eskatologi. Nanti kita akan ada pesta, bukan pesta mabuk-mabuk loh ya. Jangan diibaratkan pesta yang ada di dunia ini ya. Kita jangan punya pemahaman bahwa di surga itu nanti kita nikmati makan yang enak, terus kita nikmati dengan kepuasan-kepuasan dunia. Apa hal yang ada di dunia ya, yang sifatnya hanya memuaskan diri dan nafsu, itu nggak mungkin ada di surga, Bapak Saudara. Ya, jadi jangan dipikir nanti seneng ngumpul-ngumpul di sana terus kayak apa? Kayak tamasya, kayak apa? Biasanya kalau gelar tikar terus makan bersama itu apa? Piknik. Piknik ya kan? Dulu piknik kan gelar tikar terus bawa makan bersama. Bukan kayak gitu di surga, enggak ada. Jadi di surga itu bukan reuni, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi di surga kita temu dengan kekasih kita. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus, Allah itu loh. Itu melebihi segalanya sukacitanya, ya kan? Itu adalah harapan yang sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Jadi jangan salah kaprah. Harapan itu bukan keinginan kita tercapai di dunia ini, tapi keinginan kita bersekutu dengan Allah jadi nyata. Itulah harapan. Keinginan kita untuk bisa masuk surga itu nyata. Itu harapan. Jangan cuman sekedar kalau kita sakit kita disembuhkan, itu harapan kita terwujud. Itu kita terlalu merendahkan Allah. Kita terlalu merendahkan Yesus. Buat apa kalau cuman Tuhan Yesus datang ke dunia, mati, disalib hanya untuk menyembuhkan saja? Dokter bisa enggak menyembuhkan? Bisa. Sakit flu bisa enggak pakai misagrip sembuh? Bisa. Jangan kita hanya berpatok kalau apa yang saya ingini di dunia ini terwujud berarti harapan saya berunda. Itu harapan yang terlalu dangkal. Harapan yang terlalu kurang benar-benar menuju sasaran. Harapan itu harusnya kita bisa hidup bersekutu dengan Allah. Kita bisa hidup kekal. Kita bisa masuk surga, harapannya. Harus sampai di situ titiknya. Ya. Kitab Pengkhotbah mengajarkan ini. Harapan tanpa iman kepada Allah merupakan harapan yang sia-sia. Karena harapan kita akan kehidupan yang di dunia saja itu akan sia-sia. Makanya banyak kitab Pengkhotbah itu mengatakan apa? Segala sesuatu yang di dunia ini semuanya ini sia-sia. Apa yang dilakukan manusia ini semua sia-sia. Tanpa iman. Makanya kenapa dikatakan ya, permulaan hikmat adalah takut akan Allah di dalam kitab Pengkhotbah. Ya karena ini loh, takut Allah, iman itu penting. Karena iman yang membawa kita kepada harapan yang abadi, harapan yang kekal. Oke, hari ini kita belajar tentang apakah hubungan iman dan pengharapan menurut Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, saya rindu kita buka Alkitab kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah, meskipun kita di rumah, ya tetap buka Alkitab ya. Meskipun saya tidak lihat dari sini, Bapak Ibu Saudara,
kita mau benar-benar mau melihat, belajar, dan meresapi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah ketemu semuanya ya? Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Ibrani 11 ayatnya yang ke-1. Harusnya ini ayat hafalan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di situ dikatakan iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya tadi sudah bahas harapan yang sebenarnya itu apa. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang tidak kita lihat? Yang pertama, apa sih hubungan antara iman dan pengharapan? Iman itu ternyata adalah jaminan dari pengharapan kita. Iman itu adalah hal yang menjadikan kita menerima janji Allah tentang hidup yang kekal. Di dalam Yohanes dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, makanya tuh Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar apa? Supaya setiap orang yang percaya, ini janji Allah loh, beroleh hidup yang kekal. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes juga, hidup kekal itu adalah ketika kita manusia bisa percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus yang Dia utus. Itu hidup kekal. Kata dasar di dalam ayat ini, di dalam Ibrani 11 ayat 1 itu, ya, itu dari kata hypostasis, yang berarti bahwa realitas objektif yang memberikan jaminan atau dasar yang kokoh bagi keyakinan kita. Itu dasar. Kata dasar, kalau di LAI diterjemahkan dasar. Kalau di dalam bahasa aslinya itu lebih dalam lagi, bukan cuma dasar, tapi jaminan. Iman kita ini jaminan untuk kita benar-benar dapat apa yang Tuhan janjikan. Janji Tuhan itu apa sih? Kalau kita baca di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bapak Ibu Saudara tahu satu janji Tuhan yang luar biasa apa? Kitab Kejadian sampai Wahyu itu mengisahkan satu pribadi yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Harusnya benang merahnya itu. Dan proyeknya Allah dari Kejadian sampai Wahyu adalah membawa manusia itu kembali kepada Dia. Balik lagi ke penciptanya. Jangan kita hanya membaca, oh Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jalan keluar buat saya melalui masalah saya. Bukan cuma itu. Tapi proyek besarnya Allah adalah membawa kita semua masuk surga. Amin. Membawa kita semua kembali kepada Dia. Itu proyek besarnya Allah. Jangan kita tergoyahkan dari iman ini loh. Terkadang karena kita sakit, karena kita mengalami permasalahan dalam hidup kita, kita akhirnya lupa Tuhan. Bahkan kita tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan ada yang uring-uringan sama Tuhan. Wis tidak Tuhan-Tuhanan. Waktu saya sengsara Tuhan tidak tolong saya. Waktu saya sakit Tuhan tidak sembuhkan saya. Ayo hari ini ingat, proyek besarnya Tuhan itu membawa kita semua masuk surga. Itu loh yang diceritakan dari Kejadian sampai ke Wahyu. Bahkan di dalam Kejadian dikatakan apa? Ya. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa nanti keturunan dari perempuan ini yang akan mengalahkan iblis, mengalahkan keturunan ular. Itu janji Mesias, janji Kristus akan mengalahkan dunia ini, membawa manusia kembali kepada kodratnya, kodrat ilahinya, balik lagi ke Tuhan. Ini proyek besarnya, ya. Ini mengacu kepada janji Injil yang sudah ada di masa sekarang dan akan disempurnakan nanti ketika kita kembali kepada Tuhan. Makanya hari-hari ini, kalau kita mengalami segala sesuatu, ingat janji ini. Apapun yang terjadi di hidup kita itu tidak akan pernah bisa, ya, memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketika kita punya pemahaman ini,
kita mengerti bahwa iman percaya kita kepada Tuhan adalah jaminan pengharapan kita. Apapun masalah kita nggak akan tergoyahkan. Amin. Walaupun badai silih berganti, ya, dikatakan ujian, aku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun masalah boleh ada, sakit boleh ada, kekurangan boleh ada, tetapi ketika saya punya jaminan ini, saya tidak akan pernah lepaskan iman saya kepada Tuhan. Ya, jaminan. Iman adalah jaminan untuk kita memperoleh pengharapan. Makanya kenapa ketika kita melihat di dalam kesaksian-kesaksian iman, ya, di dalam Alkitab dikatakan banyak orang Kristen dulu dianiaya, benar gak? Banyak dari murid-murid Tuhan dianiaya, tapi mereka tidak pernah lepaskan imannya. Kenapa? Ya karena ini loh. Mereka punya iman, akhirnya mereka punya pengharapan. Meskipun mereka dianiaya, meskipun mereka ditekan, meskipun mereka mengalami hal-hal yang tidak enak, mereka tetap bisa percaya kepada Tuhan dan mengakhiri pertandingan imannya dengan luar biasa. Akhirnya dikatakan apa? Kita lebih dari pemenang. Jadi lebih dari pemenang itu bukan keinginan kita yang tercapai, tapi keinginannya Tuhan yang tercapai di hidup kita. Akhirnya kita bisa kembali kepada Tuhan dengan tangan yang penuh membawa kemenangan. Akhirnya Tuhan bilang apa? Mari anakku, kembali kepadaku. Wah, luar biasa ya. Harusnya ini yang menjadi pegangan kita, menjadikan kita tidak undur, menjadikan kita tidak mundur. Meskipun ada pandemi COVID-19 yang menjadikan kita tidak bisa beribadah, bukan halangan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Untuk kita males-malesan melayani Tuhan, males-malesan beribadah kepada Tuhan. Karena ini loh, iman itu jaminan kita untuk kita memperoleh pengharapan. Iman adalah dasar hubungan kita dengan Allah, dan pengharapan itulah buah iman. Ya, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6, coba perhatikan di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman itu adalah dasar kita untuk berhubungan dengan Allah. Tanpa iman orang tidak mungkin bisa berhubungan dengan Allah. Lah, Allah kan pemberi harapan pasti. Hanya Allah yang bisa memberikan harapan pasti. Manusia bisa berikan harapan, dokter bisa berikan harapan, harta bisa berikan harapan, tapi itu tidak pasti. Seberapa pasti manusia bisa berikan harapan? Sebatas umur manusia dan sebatas dia memegang perkataannya. Tapi ingat, Allah itu setia. Dia tidak mungkin mengingkari janjinya. Makanya dikatakan di ayat yang ke-6 tadi, Allah memberi upah. Memberi upah kepada orang yang mencarinya. Upahnya apa? Hidup kekal. Upahnya apa? Kita akan diberi kemuliaannya Allah. Oh, siapa manusia hingga kita bisa diberi kemuliaan? Makanya Rasul Paulus katakan apa? Ya, pencobaan-pencobaan saat ini, penderitaan yang kita alami saat ini itu tidak sebanding dengan pengharapan yang Tuhan berikan, yang akan Tuhan berikan. Ya, jadi iman itu adalah jaminan kita untuk berharap kepada Tuhan, jaminan kita untuk kita menerima kemuliaan kekal nanti. Jangan lemah, Bapak Ibu Saudara, jangan mulai undur dari Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan, karena iman itu jaminan. Kita beriman kepada kesetiaan Tuhan. Tuhan itu setia, amin. Tidak pernah Tuhan tidak setia. Meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia.
Tuhan bukan manusia yang kesetiaannya bisa berubah. Kalau dibaca dari Kejadian sampai Wahyu, seberapa sering Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Meskipun umat Israel terkadang dia mokong, ya kan? Terkadang dia membelot, terkadang dia menggerutu, tidak percaya kepada Tuhan, menyembah Allah lain. Tuhan tetap setia, enggak? Tuhan setia. Tuhan tetap selamatkan umat Israel. Bahkan nanti di akhir zaman Tuhan pun akan menyelamatkan sisa-sisa bangsa Israel. Ya, kalau kita baca, ada sisa-sisa bangsa Israel yang akan Allah selamatkan. Meskipun sampai saat ini mereka belum percaya. Ada yang belum percaya. Ya. Jadi kita harus beriman kepada kesetiaan Tuhan, bahwa Allah itu setia. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Makanya ketika kita pegang kepercayaan kita ini, akan timbul harapan di dalam hidup kita. Ada buah, yaitu pengharapan yang menjadikan kita kuat menjalani hidup kita hari-hari ini. Kesetiaan Tuhan adalah dasar, ya, pemenuhan dari pengharapan kita. Dasar dan jaminan dari pengharapan kita. Kalau kita baca di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Saya nggak akan jauh-jauh dari Ibrani, Bapak Ibu Saudara, ya. Buka aja di dekat-dekat ayat itu. Ibrani 10 ayatnya yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita berpegang teguh kepada iman kita, karena Allah yang menjanjikan kehidupan kekal, menjanjikan keselamatan, menjanjikan surga itu setia, pasti memberi. Gak ada istilahnya semoga, gak ada. Di dalam kekristenan itu adanya pasti tentang kekekalan, tentang surga, tentang jaminan hidup bersama Dia. Itu pasti. Gak ada semoga, gak ada. Makanya hari ini ada yang ragu, tetapkan di dalam hatimu, berimanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Berimanlah agar timbul di dalam hati kita pengharapan yang menguatkan kita untuk melewati segala hal hari-hari ini. Yakinlah Allah itu setia dan akan selalu menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Hari ini yakinlah. Iman menjamin kita akan menerima pengharapan kita. Yakinlah, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, iman itu adalah bukti dari pengharapan. Iman itu bukti dari pengharapan yang kita harapkan saat ini. Kata bukti, ya, di sini elekos, ya, elekos bermakna tindakan menghadirkan bukti untuk kebenaran atau terbukti oleh ujian. Ya. Iman menjadikan kita mengerti kebenaran bahwa realita yang saat ini terjadi di hidup kita itu tunduk kepada realita yang gak kelihatan atau yang rohani, yang gak nampak. Coba kita perhatikan ayat yang ketiga, Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudaraku, apakah kita percaya bahwa alam ini dijadikan oleh firman Allah? Amin. Karena ada orang yang percaya bahwa alam ini dijadikan oleh karena benturan dari alam semesta atau teori Big Bang yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan, ya, Stephen Hawking, bahwa ada teori Big Bang, bahwa alam ini dijadikan karena benturan. Tapi itu tidak terbukti. Kita harus yakini bahwa alam semesta itu dijadikan oleh karena firman Allah.
Jadi apa yang kita lihat hari-hari ini itu adalah akibat dari apa yang tidak bisa kita lihat. Ada penyebab utamanya, siapa? Allah. Penyebab utamanya Tuhan. Dari apa yang kita alami saat-saat ini. Manusia bisa beranak cucu itu karena Allah perintahkan. Allah berfirman, beranak cuculah. Di situ Tuhan sudah perintahkan, Tuhan sudah firmankan. Jadi kenapa secara otomatis ketika ada lelaki dan perempuan, dia ketemu, ya, berhubungan badan, akhirnya dia punya anak. Bukan Allah terus menciptakan tiap hari. Tuhan menciptakan tiap hari. Ya benar, Tuhan menciptakan, tapi dari perintah firman yang pertama tadi itu, beranak cuculah. Coba bayangkan kalau Tuhan menciptakan manusia tiap hari. Yang benar-benar Tuhan bentuk, ya, dengan tangannya itu siapa? Adam dan Hawa. Adam dari debu tanah, Hawa dari debu tanah, tapi yang sudah jadi tulang. kan bahannya dari Adam. Kalau manusia pertama Adam itu bahannya dari debu tanah, Hawa bahannya dari Adam. Jadi istilahnya kalau di dalam ilmu kimia itu ada bahan dasar, akhirnya ada turunannya, ya. Ada O2, akhirnya ditambah H, akhirnya dari H2O. Ayo yang belajar kimia, ya kan? Nanti jangan bilang, iya, karena Bapak kan sales kimia, repot. Ya. Jadi realita yang kita lihat saat ini itu tidak kekal. Tetapi apa yang tidak nampak itulah yang kekal. Coba kita lihat ayat 27. Karena iman, ya, karena iman, ini Musa. Karena iman maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut kepada murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam ayat pasal 11 ini, ada saksi-saksi iman tentang Abraham juga. Ketika Abraham disuruh keluar dari tanah nenek moyangnya, ya, ayo keluar. Kira-kira Abraham sudah tahu enggak dia mau dibawa kemana? Kalau kita baca, kita tahu bahwa Abraham akan dibawa ke Kanaan. Tetapi saat Tuhan berfirman kepada Abraham, Tuhan berfirman enggak, kamu akan saya bawa ke tanah Kanaan? Enggak, Tuhan enggak bicara gitu. Tidak secara detail Tuhan berikan gambaran bahwa kamu akan tinggal di tanah Kanaan. Enggak. Tapi perintah Tuhan apa? Keluarlah. Tetapi karena Abraham melihat Allah dan dia percaya apa yang tidak kelihatan, bahwa Allah itu setia, pasti memberikan yang terbaik. Akhirnya Abraham keluar dari tanah nenek moyangnya, dari tanah orang tuanya. Dia keluar tanpa dia tahu apa yang akan dia alami. Hari ini juga, saat Tuhan meminta kita untuk tetap setia, tetap teguh, percayalah. Karena iman itu membuktikan bahwa harapan itu ada. Kita tadi sudah belajar bahwa iman itu jaminan. Yang kedua, iman itu bukti. Ayo tetap percaya, ayo tetap beriman bahwa Allah ada dan harapan itu ada. Harapan itu nyata, bukan semoga. Tapi terkadang kita sering lupa, akhirnya kita mulai tidak percaya lagi sama Tuhan. Kita mulai hilang harapan sama Tuhan. Iman itu bukti kalau ada harapan. Alkitab mengatakan, saksi-saksi iman itu, Abraham pun sampai di akhir hayatnya dia belum bisa melihat apa yang Tuhan janjikan ketika Tuhan berkata apa? Keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Jangan pasir di galangan, pasir di laut. Abraham sudah ngalami enggak? Sudah ngalami belum? Belum, ketika Abraham dipanggil Tuhan.
Tapi meskipun dia belum mengalami, dia bisa melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan terjadi. Sekarang bangsa Israel, banyak enggak? Banyak. Bahkan dia di mana-mana. Kalau orang boleh katakan orang pintarnya di Amerika itu orang Yahudi. Keturunan ya Yahudi, keturunan Israel. Di Indonesia ada enggak keturunan Yahudi? Ada. Di Kembang Jepun dulu ada yang namanya sinagog. Tempat ibadahnya orang Yahudi ada. Dan sekarang di Manado ada masih ya, sinagog juga. Kita nggak pernah tahu loh. Yang dulu orang-orang Belanda juga ada beberapa yang menganut Yahudi. Bahkan keturunan Yahudi kita nggak tahu. Banyak loh. Tapi kita nggak pernah tahu. Karena ditindes, mereka akhirnya nggak muncul, nggak menampakkan diri. Yang ngaku-ngaku keturunan Yahudi ada nggak? Banyak. Bahkan sekarang pun banyak di Kristennya kan. Semua pakai atributnya Yahudi. Padahal kita bukan orang Yahudi, kita orang Kristen. Ya. Iman yang membuat kita tidak dibelenggu oleh kenyataan-kenyataan hidup saat ini. Kenyataan-kenyataan yang sering kali melemahkan iman kita. Ya. Karena dengan iman kita mampu melihat realita masa kini saat ini. Dan ada realita yang kekal, yang tidak terlihat. Bahwa realita yang kita alami itu adalah hasil dari apa yang tidak kita lihat. Makanya banyak kesaksian juga mengatakan, ketika dia sudah mulai ngedrop, dia nggak ada harapan, tapi ketika dia beriman, muncul harapan. Akhirnya Tuhan bisa sembuhkan. Harapan itu penting agar kita mengakhiri hidup kita ini loh dengan baik. Agar kita benar-benar tidak sampai di akhir hidup kita menyangkal Tuhan. Ada enggak dulu dia mengawali hidupnya itu dengan membara kepada Tuhan, melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan, akhirnya di ending hidupnya dia menyangkal Tuhan? Banyak. Dia berapi-api dulunya sama Tuhan, tetapi di akhir hidupnya dia tidak percaya Tuhan. Ada. Jadi bukan berarti kayak gini ya, ketika kita sudah hampir di ujung umur kita, terus kita berbuat dosa, enggak. Bukan itu yang dimaksudnya. Tetapi di akhir hidup kita tetap percaya meskipun terkadang kita jatuh dalam dosa. Ya. Contohnya ini, Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara pikirkan. Ada satu cerita tentang hamba Tuhan. Dia ini sakit. Hamba Tuhan yang luar biasa, dia sakit. Di akhir hidupnya, ketika dia kesakitan, dia mau Tuhan panggil, dia ngomong sama istrinya, oh enggak apa-apa kok, aku enggak sakit. Bohong enggak kira-kira? Dosa enggak kira-kira? Masuk neraka enggak kira? Ayo, menurut Bapak Ibu Saudara, saudaraku, masuk neraka enggak? Enggak, itu enggak, maksudnya enggak mengurangi keselamatannya. Meskipun dia jatuh dalam dosa. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang sudah jatuh dalam dosa. Mari datang kepada Tuhan. Harapan itu ada. Berimanlah kepada Tuhan meskipun terkadang kita jatuh. Kenapa? Karena kita masih pakai tubuh ini loh. Kita masih punya perasaan. Karena iman terkadang hancur oleh karena perasaan. Terkadang. Tapi hari ini, ayo, kembali lagi, ada harapan. Berimanlah, maka kita akan lihat harapan. Iman membuktikan harapan itu ada, harapan itu nyata. Ya, jadi pegang terus iman kita, bukan penglihatan kita. Kalau kita lihat terus masalah kita lihat terus sakit penyakit kita lihat terus setiap apa yang terjadi di hidup kita nggak akan pernah bisa kuat iman kita. Perkuatlah iman kita dengan kita membaca firman, mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kalau kemarin kita doa malam,
Bapak Gembala katakan apa? Seberapa banyak kita dipengaruhi oleh firman. Pentingnya itu loh. Firman itu mengubahkan kita, menguatkan kita, agar kita tidak lihat hanya apa yang kelihatan mata, yang sementara dan yang tidak kekal. Karena manusia cenderung melihat dulu, masuk di logika, jadi keyakinannya. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Kita beriman dulu, baru kita ngerti. Iman itu lebih dulu. Makanya ada istilah, kalau ada satu tokoh teologi yang mengatakan credo ut intellegam, ya kan? Iman itu mendahului dari pengetahuan. Makanya kita beriman dulu, baru kita cari tahu. Bukan kita cari tahu baru kita beriman. Hati-hati. Kalau kita cari dulu baru kita beriman, bisa sesat. Makanya kenapa banyak orang-orang teologi yang akhirnya karena dia cari tahu, ternyata nggak didapati. Dia akhirnya jadi ateis, bahkan pindah keyakinan. Dia jadi orang liberal. Hati-hati. Jadi kita beriman dulu, baru kita cari tahu. Dari Alkitab dulu, ya, dari yang kecil dulu, baru kita kembangkan. Makanya kenapa kalau belajar firman Tuhan itu, dasarnya harus Alkitab dulu. Bukan hal-hal yang ada di dunia ini kita terus tarik kepada Alkitab, cari pembenarannya, itu salah. Apa yang Alkitab katakan baru kita kembangkan, kita aplikasikan di hidup kita, ya. Jadi pegang iman dulu agar kita tahu ada harapan. Jangan kita lihat harapan dulu baru kita beriman. Jangan ketika kita disembuhkan dulu baru kita beriman. Jangan ketika kita diberkati dulu baru kita beriman. Salah besar. Beriman dulu baru kita lihat harapan. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang sudah mengalami hal-hal yang tak enak. Tetaplah beriman agar kita melihat harapan. Karena dua hal tadi. Yang pertama, iman itu adalah jaminan kita menerima pengharapan kita. Iman adalah bukti bahwa pengharapan kita itu ada dan nyata. Iman adalah jaminan pengharapan dan bukti pengharapan. Iman menjamin pengharapan pasti kita terima. Iman membuktikan pengharapan itu ada dan nyata. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Asal iman kita tetap teguh, iman kita tetap kuat di dalam Dia.